Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget nih buat ngajak kalian ngebedah satu topik yang, ya sebenarnya ini cerita tentang kita semua, tentang umat manusia. Hari ini kita bakal membongkar sebuah sains yang luar biasa menarik, namanya demografi. Jangan bayangin angka-angka membosankan dulu ya, karena kita bakal lihat gimana kelahiran, kematian, dan perpindahan orang itu benar-benar ngebentuk dunia yang kita tempatin sekarang ini. Siap-siap, karena habis ini cara kalian ngelihat orang-orang di sekitar kalian pasti bakal beda. Oke, mari kita langsung selami ini. Coba bayangin pertanyaan yang agak aneh tapi seru banget ini. Kalau misalnya alien yang ada di gambar ini tiba-tiba mendarat di bumi, terus dia nongkrong dan tinggal di komplek rumah kalian, apakah dia bisa kita sebut sebagai penduduk? Kedengerannya konyol sih, tapi pertanyaan iseng ini sebenarnya maksa kita mikir kritis loh. Kriteria apa sih yang sebenarnya kita pakai buat ngitung dan ngelompokin siapa aja yang sah masuk ke dalam sebuah populasi? Nah, pertanyaan soal teman alien kita tadi ngebawa kita ke inti masalahnya nih. Apa ya, sekedar berada di suatu tempat itu otomatis bikin kita jadi bagian dari populasi tempat itu? Atau ada syarat lain kayak hukum, status sosial, atau biologis yang harus dipenuhi? Untuk ngejawab dilema ini, kita harus geser dikit nih dari fiksi ilmiah, balik ke dunia nyata, ke definisi akademisnya. Mari kita lihat apa kata ilmu pengetahuan. Bagian pertama, apa itu penduduk? Jadi gini, demografi atau ilmu kependudukan itu bukan cuma soal ngitungin jumlah kepala doang. Ini tuh ilmu yang benar-benar melacak dinamika kehidupan manusia secara utuh. Demografi itu ngelihat ukuran, struktur, gimana orang-orang tersebar, dan kenapa jumlah itu bisa berubah karena 4 hal utama. Kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Bahkan analisisnya bisa lebih dalam lagi, ngelompokin orang berdasarkan kriteria spesifik kayak pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis. Jadi, ya maaf banget nih buat teman alien kita tadi, tanpa dokumen kewarganegaraan atau kriteria manusiawi tadi, dia belum bisa masuk ke data sensus kita. Lanjut ke bagian 2, sejarah ledakan populasi manusia. Garis waktu ini menurut saya gila banget sih. Coba deh perhatiin, dari tahun 1650 sampai 1800, waktu teknik pertanian sama industri baru mulai jalan, pertumbuhan kita tuh ngerayap pelan banget di angka 0,4% aja. Tapi lihat apa yang terjadi abis itu. Antara 1800 sampai 1850, populasinya meledak sampai 33,3% di Eropa. Terus, biarpun sempat naik turun karena ada kendali teknologi baru dan hancurnya dunia pasca Perang Dunia Pertama, fase yang paling bikin merinding itu justru setelah tahun 1930-an. Pasca Perang Dunia Kedua, berkat teknologi modern sama fasilitas kesehatan yang makin oke, populasi dunia benar-benar meledak nembus 6 miliar jiwa. Sejarah ini jadi bukti nyata kalau teknologi dan kesehatan itu ibarat bensin buat ledakan populasi manusia. Masuk ke bagian 3, gimana sih mengukur dinamika penduduk? Pertama, kita punya piramida ekspansif atau gampangnya kita sebut piramida penduduk muda. Lihat deh, bagian bawahnya lebar banget kan? Ini artinya kelompok usia mudanya banyak banget. Kenapa bisa gitu? Karena angka kelahirannya sangat tinggi, sementara angka kematiannya mulai turun. Hasilnya, pertumbuhannya super ngebut. Nah, model kayak gini tuh potret klasik dari negara-negara berkembang kayak di Indonesia, Malaysia, sama India. Kalau kalian tinggal di negara-negara ini, pasti kerasa banget deh energi anak mudanya di mana-mana. Sekarang coba kita geser dan lihat gimana bentuknya kalau di negara maju. Namanya piramida stasioner. Bentuknya udah nggak kayak piramida lagi kan? Malah lebih mirip kubah atau peluru. Di sini tingkat kelahiran sama kematiannya itu hampir seimbang, jadi pertumbuhannya cenderung stagnan alias stabil. Proporsi anak muda, orang dewasa sama lansianya itu hampir sama rata. Pola kayak gini tuh khas banget ditemuin di negara-negara maju yang kesejahteraannya tinggi, kayak Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Dan yang ketiga, ada piramida konstruktif atau piramida penduduk tua. Nah, ini fenomena yang unik tapi sekaligus jadi PR besar. Di negara kayak Jerman, Belgia, atau Swiss, angka kelahirannya tuh benar-benar rendah. Bahkan lebih rendah dari angka kematiannya. Efeknya apa? Pertumbuhan populasinya nyaris nol atau malah minus. Penduduknya makin nyusut tiap tahun dan mayoritas isinya orang dewasa sampai lansia. Kebayang dong tantangannya? Kedepannya, siapa yang bakal kerja buat muterin roda ekonomi kalau anak mudanya makin dikit? Buat bisa ngebangun piramida-piramida tadi, para ahli tuh butuh data yang super presisi. Mereka pakai semacam speedometer demografi gitu deh. Ada 3 istilah statistik penting yang wajib kita tahu di sini. CBR atau tingkat kelahiran mentah, CDR atau tingkat kematian mentah, dan yang paling krusial, RNI alias tingkat kenaikan alam.
Ngukur ginian tuh penting banget, soalnya dari sinilah kita bisa memprediksi seberapa besar sih dampak aktivitas manusia terhadap bumi kita ke depannya. Jangan keburu pusing dengar istilahnya. Matematika di baliknya gampang banget dan super intuitif kok. Mari kita bedah contoh dari materi kita. Bayangin ada satu negara yang penduduknya 250 juta orang. Dalam setahun, ada 4 juta bayi lahir dan 1 juta orang meninggal. Pertama, kita hitung kelahirannya per 1.000 orang. Dapatlah angka 16. Terus, kematiannya, dapat angka 4. Buat nyari tingkat kenaikan alam atau RNI-nya, tinggal kurangin aja angka kelahiran sama kematian tadi. Jadi 16 kurang 4 sama dengan 12. Terus hasilnya dikalikan dalam bentuk persentase dan kita dapat RNI sebesar 1,2%. Dan angka 3 juta ini benar-benar ngasih gambaran yang luar biasa. Dari RNI 1,2% yang kita hitung barusan, kita bisa memprediksi kalau negara itu penduduknya bakal nambah 3 juta jiwa cuma dalam waktu 1 tahun. Coba deh bayangin, itu sama aja kayak kita nambahin 1 kota metropolitan baru tiap tahunnya. Makanya, matematika demografi ini benar-benar nyawa buat perencanaan masa depan suatu negara. Tapi ingat ya, angka-angka tadi itu nggak statis, mereka terus berevolusi ngikutin peradaban kita. Hal ini digambarin dengan sangat sempurna di model transisi demografi ini. Grafik ini pada dasarnya adalah cerita tentang modernisasi. Teorinya bilang gini, seiring bergeraknya sebuah negara dari sistem ekonomi pertanian tradisional menuju masyarakat kota yang terindustrialisasi, ukuran keluarga itu bakal secara alami mengecil. Dulu, anak-anak dianggap sebagai tambahan tenaga buat di ladang. Tapi sekarang di kota, punya anak berarti butuh biaya pendidikan dan perawatan yang lumayan tinggi. Jadinya, keluarga-keluarga zaman sekarang secara sadar memilih buat punya lebih sedikit anak. Bagian 4. Teori Malthus lawan Commoner. Soal pertumbuhan populasi ini, ada dua sudut pandang raksasa yang saling bertolak belakang. Dan kita bakal lihat dua-duanya secara objektif. Di satu sisi, ada Thomas Robert Malthus dengan pendekatan matematisnya. Malthus wanti-wanti kalau populasi manusia itu nambahnya secara geometris, kayak deret 1, 2, 4, 8, 16. Sementara produksi makanan kita nambahnya cuma secara aritmetika, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Prediksinya, suatu saat nanti manusia pasti kehabisan makanan. Tapi di sisi lain, ada Barry Commoner yang ngasih kritik sosiologis. Commoner nolak mentah-mentah hitungan matematis itu. Menurutnya kemiskinanlah yang justru bikin populasi meledak. Dia berargumen kalau negara-negara miskin itu dulunya abis-abisan dieksploitasi sumber dayanya sama negara penjajah dalam sebuah proses yang dia sebut parasitisme demografi. Nah, yang bikin ini benar-benar menarik adalah gimana kutipan Barry Commoner ini ngebalik logika tradisional kita. Daripada ngelihat overpopulasi sebagai penyebab dari kemiskinan, dia malah ngelihat overpopulasi sebagai gejala dari ketidaksetaraan global yang ekstrim. Ini sudut pandang struktural yang kuat banget. Dia ngajak kita buat ngelihat masalah demografi nggak cuma dari rahim ibu-ibu di negara berkembang, tapi dari aliran kekayaan dan sejarah eksploitasi di panggung global. Bagian 5. Dampak nyata lingkungan. Kita harus agak serius di sini. Tragedi kemanusiaan yang menyayat hati di Ethiopia pada abad ke-20 ini jadi pengingat keras buat kita semua. Ini benar-benar kombinasi yang mematikan. Tekanan populasi yang gak terkontrol, penurunan kesuburan tanah yang parah, ditambah kekeringan panjang, berujung pada hilangnya nyawa lebih dari 1 juta orang, dan 8 juta lainnya menderita secara ekstrim. Ini adalah momen kelam ketika teori demografi soal daya dukung alam itu bukan lagi cuma obrolan akademis, tapi benar-benar runtuh dan jadi kenyataan mengerikan di depan mata dunia. Tapi, dari tragedi segelap itu, muncul sebuah pelajaran berharga tentang demografi dan solidaritas global. Media internasional mulai nyiarin bencana ini, masuk langsung ke ruang-ruang keluarga di seluruh dunia. Visualnya benar-benar ngetuk hati nurani global, yang puncaknya terjadi di tahun 1985 waktu musisi Bob Geldof bikin konser raksasa Live Aid. Inisiatif ini nggak cuma berhasil ngumpulin dana gede-gedean loh, tapi juga sukses neken pemerintah negara-negara barat buat ngalokasiin anggaran bantuan ke Afrika Timur. Ini bukti nyata gimana populasi global itu bisa saling berinteraksi buat ngeredain krisis di wilayah lain. Selain kelaparan, tekanan penduduk ini juga ngehantam sumber daya alam kita, terutama hutan. Krisis global yang sering kelewatan dari pantauan kita adalah hilangnya keanekaragaman hayati dan pelepasan karbon. Akar masalahnya lagi-lagi bermuara di perluasan pertanian dan kemiskinan. Petani miskin seringkali terpaksa ngerambah hutan marginal cuma buat bisa bertahan hidup. Tapi yang bikin materinya makin menarik, ada nuansa kompleks di sini. Kadang, aktivitas penebangan hutan komersial atau logging yang diatur justru ngasih pendapatan ekstra buat masyarakat miskin ini yang pada akhirnya malah mencegah mereka buat ngerambah lahan konservasi secara liar. Sebuah siklus yang benar-benar rumit.
Jadi benang merahnya gini, dinamika penduduk itu nggak terjadi di ruang hampa. Kondisi geografi, ekonomi, sama seberapa banyak sumber daya alam yang tersedia, itu semua sangat nentuin gimana pertumbuhan populasi bakal berdampak ke suatu daerah. Pertumbuhan 1 juta penduduk di negara yang tanahnya subur dan teknologinya canggih, hasilnya bakal beda jauh banget sama pertumbuhan yang sama di daerah rawan kekeringan dan infrastrukturnya minim. Semuanya saling terhubung satu sama lain. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang diambil langsung dari tugas materi ini buat kalian renungin. Mengingat semua yang udah kita bahas tadi, dari piramida penduduk sampai krisis lingkungan, kenapa sih kelaparan parah masih aja bisa terjadi di wilayah tertentu kayak Ethiopia? Dan coba deh lihat ke sekeliling lingkungan atau desa kalian sendiri. Apakah kalian ngelihat teori Malthus soal rebutan sumber daya ini mulai kejadian? Ataukah teori transisi demografi yang justru lagi berjalan? Coba dipikirin deh, karena demografi ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah penentu masa depan lingkungan kita. Makasih banget udah gabung di ulasan kali ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.